nama saya Fitria Ulfana Sution dengan NIM 421114120. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yosafan Nasibuan dengan NIM 42111410116 sebagai pemateri kedua dalam video kali ini. Perkenalkan, nama saya Vera Siburian dengan NIM 421244114. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rendahnya partisipasi politik. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa artinya partisipasi? Sebelum kita memasuki babak yang lebih dalam, lebih utama adalah kita mengerti apa sih partisipasi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya partisipasi itu. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat atau diri kita sendiri yang terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 faktor. Yang pertama, adanya kemauan, yang kedua, adanya kemampuan, dan yang ketiga, adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, itu tadi mengenai pengertian dari partisipasi. Selanjutnya, beberapa definisi partisipasi politik dari sumber yang kami dapat, yaitu menurut Budiarjo pada tahun 1982, di mana partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Kegiatan ini seperti memberikan suara atau hak ketika pemilihan umum, menghadiri rapat umum, dan lain sebagainya. Itu tadi pengertian mengenai partisipasi dan partisipasi politik. Nah, kira-kira partisipasi politik ini apa sih tujuannya? Mengapa harus ada? Mengapa harus penting? Nah, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintahan. Namun, selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain, yaitu sebagai alat kontrol untuk berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses. Selanjutnya, jenis-jenis partisipasi politik. Menurut Rahman pada tahun 2007, secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintahan, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dan yang ketiga, golongan putih atau golput, kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Sedangkan menurut Milbert dan Gohl pada tahun 2007 membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik spektor, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, berarti dalam arti dia pernah mengikuti partisipasi politik, yaitu melalui pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis, mengadakan tatap muka, aktivitas partai, dan pekerja kampanye dan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa tingkatan partisipasi masyarakat dirinci dari tingkatan partisipasi terendah hingga tingkatan partisipasi tertinggi. Yang pertama yaitu partisipasi serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Yang kedua, partisipasi serta memberikan kontribusi, dana, bahan, dan tenaga. Yang ketiga, partisipasi secara pasif. Yang keempat, partisipasi serta melalui adanya konsultasi. Yang kelima, partisipasi serta dalam pelayanan. Keenam, partisipasi serta sebagai pelaksana kegiatan.
Dan yang terakhir, partisipasi serta dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Menurut Ishandi tahun 2007, ada beberapa poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar atau lingkungan, yaitu pertama, komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat. Selanjutnya, iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, kesempatan untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pendidikan, yang keempat pekerjaan dan penghasilan, serta yang terakhir adalah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan landasan partisipasi politik, di mana asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik, yaitu menurut Huntington atau Nelson pada tahun 2007, halaman 67 membagi landasan partisipasi politik ini menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Yang kedua yaitu lingkungan, di mana individu-individu yang jarak akan tempat tinggal atau domisilinya berdekatan. Yang ketiga yaitu kelas, di mana individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Yang keempat yaitu partai, di mana individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama. Yang terakhir yaitu golongan atau faksi, di mana individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang secara terus-menerus antara satu sama yang lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron atau klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, ekonomi. Bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson 2003 pada halaman 69 membagi bentuk partisipasi politik menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kegiatan pemilihan, di mana kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum dengan mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif. Yang kedua yaitu lobby, di mana upaya perorangan atau sekelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga yaitu kegiatan organisasi, di mana partisipasi individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pimpinannya guna untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu contacting, di mana upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna untuk mempengaruhi keputusan mereka. Yang terakhir yaitu tindakan kekerasan atau violence, di mana tingkatan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik atau assassination, dan revolusi.